Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini 6 Februari 2024 kita kembali belajar tentang tafsir Al-Quran. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-131 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah surah kedua ayat ke-129 dari 286 ayat surah Al-Baqarah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita perhatikan potongan-potongan ayat suci ini dan kembali kita mengambil hikmah masih seputar tentang kisah Bani Israel. Dan ini yang diceritakan adalah ayah dari Bani Israel yang disebut juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Pada ayat yang lalu, beliau berdoa supaya dijadikan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah dan juga keturunan-keturunannya. Ini adalah lanjutan dari doa itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, utuslah pada kalangan mereka seorang Rasul dari mereka yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Satu. Yang kedua, dan terus mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dua. Serta menyucikan mereka. Tiga. Ada tiga tugasnya. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, kita pelajari kosakata Al-Quran. Saya selalu menyampaikan bahwa cara yang paling bagus dalam memahami agama ini adalah memahami setiap kosakata yang digunakan Al-Quran. Tentu juga hadis. Karena itu bisa menekan subjektivitas manusia. Dia tidak lari terlalu jauh dan juga pemahamannya tidak sempit. Karena dikontrol oleh kosakata Al-Quran. Mari kita lihat apa yang digunakan oleh ayat. Dia sebut Rabbana wab'ats fihim. Ya Tuhan kami, utuslah pada kalangan mereka. Bahasa Arabnya di situ wab'ats. Wab'ats. Itu kalau kita lihat tafsir Buya Hamka Al-Azhar, lain itu terjemahnya. Tidak utus ditulis Buya Hamka di tafsirnya itu. Tapi bangkitkanlah. Tapi Pak Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, dia tulis utus. Begitu juga Kementerian Agama, dia tulis utus. Mana yang betul? Jawabannya dua-duanya betul. Yang penting bisa kita pahami. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sebut mengutus, berarti ada orang yang saya kirim. Itu artinya. Kalau saya sebut bangkitkan, berarti ada orang yang awalnya terpendam kemudian diangkat. Nah, itu kan bangkit. Bisa jadi dipahami seperti itu. Tapi
ada yang menarik menurut saya dari sekian pendapat pakar tafsir. Ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita lihat. Mengapa, kata beliau, pengutusan nabi-nabi itu sering menggunakan kata al-ba'su, bangkit artinya. Ya kan? Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi nabi atau rasul disebut namanya qablal bi'tsah, sebelum bangkit. Apa itu maksudnya? Kenapa kosakatanya bangkit? Agaknya dengan pengutusan para rasul, batin manusia yang tidur itu bangkit. Ini yang menarik menurut saya. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, ini jiwa kita ini, kalau tidak ada nabi, kita nggak ngerti apa-apa ini dalam hidup ini. Kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak kenal Al-Quran. Kita tidak tahu sholat. Bagaimana caranya sholat. Kita nggak ngerti. Alhamdulillah, Nabi itu dibangkitkan. Dibi'tsah. Sehingga batin manusia itu menjadi cerah. Itu kan orang-orang tidak sholat kan batinnya gelap itu. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, batinnya juga gelap itu. Tapi dia kaya Ustaz, iya, tapi dia nggak tahu mau kemana. Yang tahu tujuan hidup orang yang belajar Al-Quran, yang dia pahami dari Rasul yang dibangkitkan. Rabbana wa ba'ats fihim. Bangkitkan. Nah, itu juga sebabnya, ini dugaan saya nih Bapak Ibu sekalian. Orang kalau nanti dikeluarkan dari kuburnya, menjelang hari kiamat, sama kata-katanya. Pakai kata bi'tsah. Ibu-ibu sering baca itu. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu setelah matimu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Bi'tsah. Seolah-olah Al-Quran ingin mengatakan seperti ini. Wahai manusia, mudah-mudahan hari ini kukeluarkan kamu dari kubur yang tidak disinari matahari, tapi hatimu bersinar karena wahyu ilahi. Karena dulu di dunia, banyak manusia yang hidupnya disinari oleh matahari, tapi hatinya gelap, tidak disinari oleh wahyu ilahi. Itu sebabnya nampaknya juga kita ini nanti ditanya. Katanya, kenapa kamu masuk neraka? Lam naku minal musallin. Batin kami tidak cerah sehingga kami tidak sholat. Begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, bi'tsah itu bukan sekedar bisa dipahami secara hakikat, ya, tapi juga maknanya membangkitkan batin manusia. Memang luar biasa. Setelah Nabi Muhammad hadir ke dunia, berubah keadaan dunia. Mari kita lihat, kita pelajari selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dampak dari Nabi yang dibangkitkan itu, yang tadi boleh juga diterjemahkan dengan kata utus. Utus tadi ya, ada bahasa lain sebenarnya. Arsil. Dari situlah nanti terambil kata rusul. Ada di Quran itu. Arsilhu ma'ana. Utuslah dia bersama kami. Itu diucapkan oleh anak-anak Nabi Yakub yang membawa Yusuf. Kemudian yang dijatuhkan ke sumur itu. Arsilhu ma'ana. Nah, itu makna wabahas. Nah, itu. Siapa yang dibangkitkan? Siapa yang diutus? Rasul. Kalau di Al-Quran disebut dengan Rasul, itu artinya satu Rasul atau seorang. Kalau disebut Rusul, itu artinya banyak. Dalam bahasa Arab,
Namanya itu jamak taksir. Rusul. Kalau Rasul namanya isim mufrad. Nah, itu tidak terlalu perlu kita dalami ya, karena sangat teknis. Nah, itu perubahan kosakata. Nama ilmunya itu morfologi namanya. Kan itu yang mau kita lihat. Yang mau kita lihat, siapa itu seorang Rasul yang dimaksud Ibrahim alaihi salam? Kalau kita buka tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, boleh disebut Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Boleh. Boleh juga disebut Jami'ul Bayan fi tafsiril Quran. Boleh. Boleh juga disebut Tafsir At-Tabari. Boleh. Tiga-tiga betul itu. Di situ yang dimaksud seorang Rasul yang didoakan Ibrahim untuk dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti boleh dicek, banyak riwayatnya di situ. Dari mana itu tahu? Karena kawan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu adalah Ismail. Ada buku saya lihat judulnya Bani Ismail. Bagus. Biasanya Bani Israil. Bagus. Mengapa begitu? Karena menurut sebagian para ahli, Ishak yang merupakan anak Ibrahim itu, itulah yang banyak menurunkan para nabi. Dan tempatnya bukan di Makkah, tapi di Palestina. Kata para ahli tafsir lagi, satu-satunya nabi yang diturunkan oleh Ismail alaihissalam adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Itu dia. Berarti yang didoakan di sini itu seorang Rasul, bukan yang lain. Bukan Nabi Musa, bukan juga Nabi Ishak, bukan Nabi Yakub yang lahir dari istri beliau yang bernama Siti Sarah. Bukan yang itu. Kenapa? Karena di sini kawan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah adalah ayah ataupun moyang ataupun nanti yang menurunkan Nabi Muhammad, dan namanya adalah Ismail alaihi salam. Boleh dicek di tafsir At-Tabari, ketemu itu. Di tafsir Ibnu Katsir juga begitu. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat lagi ke atas selanjutnya. Ini belum masuk inti-intinya, masih pengantar dulu. Ini menguatkan keimanan ini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Ada paham-paham kan banyak. Kan dia ada lagi katanya. Kita lihat. Dari mana diutus? Dari mereka. Dari mereka. Maksudnya dari golongan orang Arab. Rabbana wa ba'ats fihim. Artinya yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam bukan cuma anak cucunya, tapi juga keturunannya. Saya pertama baca itu agak bingung saya. Apa pula bedanya itu anak cucu dengan keturunan? Rupanya lain, Pak. Kalau anak cucu itu dia, anak kita baru cucu kita. Berarti kalau dihitung-hitung siapa itu? Ishak dan Yakub. Nah, begitulah itu kan jadinya kan. Tapi yang didoakan juga keturunannya. Berarti lebih jauh itu. Dan betul memang Ismail alaihissalam tidak langsung melahirkan cucu Ibrahim yang menjadi nabi. Jauh setelah itu baru lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi yang didoakan itu fihim, dari keturunannya. Itu sebabnya saya tidak tahu kualitas hadis itu. Karena berbeda-beda pendapat para ahli. Tapi Nabi disandarkan oleh para pakar tafsir ada mengatakan begini. Ini ringkasnya nih. Kalau mau lebih panjang baca lagi tafsir At-Tabari itu. Nabi mengatakan begini. Aku adalah doa dari ayahku Ibrahim. Mungkin begini maksudnya.
Aku adalah hasil dari doa ayahku Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Begitulah itu. Karena tadi Ibrahim berdoa supaya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nah, aku ini katanya hasil dari doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ belum. Kabar gembira yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Kan ada begini kan, kata Nabi Isa. Nanti setelah aku akan lahir seorang Rasul yang bernama Ahmad. Yang mengucapkan itu siapa? Isa alaihissalam. Makanya disebut Nabi, aku ini kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Satu lagi kata Nabi, dan aku ini adalah hasil dari mimpi ibuku sebelum melahirkanku. Banyak itu kan? Jadi kalau maulid kita dengar ustaz-ustaz kita itu ceramah, ada mimpi Siti Aminah sebelum melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks penafsiran ini, Bapak Ibu sekalian, yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam untuk menjadi Rasul dari keturunannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi jangan ragu-ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad itu. Karena sebelum beliau pun diutus, sudah didoakan jauh sebelumnya oleh Ibrahim alaihissalam. Bahkan ini hadisnya saya potong. Kalau di At-Tabari itu lebih panjang lagi tuh. Karena Nabi Muhammad kira-kira begini bunyinya. Aku ini sudah menjadi nabi, sedangkan Adam masih di antara ruh dan jasad. Kalau itu saking kuatnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada juga ustadz saya dengar waktu menafsirkan ayat ini, dia baca tafsirul Jalalain. Dia bilang begini, agak ekstrim tapi nampaknya betul juga. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad tertutup semua kemuliaan Nabi dari keturunan Ishak. Begitu katanya. Nampaknya betul juga itu. Memang di Al-Quran juga disebut tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu para rasul kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Bapak Ibu sekalian, sering-sering bersolawat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah hati kita tenang. Banyak majelis-majelis solawat sekarang. Di Medan ini ada Ustadz Mufti. Iya kan? Beliau punya Darus Sofa. Itu solawat-solawat. Majelis solawat-solawat itu untuk menenangkan batin manusia. Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doa. Apalah itu? Tugas Rasul yang diutus itu, dia sebut begini. Yatlu alaihim ayatika. Kalau Pak Quraisy tulis begini. Yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ada kata terus ditulis ini. Yang terus membacakan kepada mereka dalam kurung manusia ayat-ayat. Yatlu alaihim ayatika. Ini yatlu ini lain maknanya. Beda dengan ikra. Kalau dia ikra biasanya bebas membaca apa saja. Baik yang baik maupun yang buruk. Tapi kalau dia yatlu biasanya, tidak selamanya juga Pak, digunakan untuk membaca kitab suci. Tapi di tafsir Al-Misbah itu, tafsir Pak Quraisy itu, ada ditulisnya begini juga. Membaca kitab suci dan juga alam raya. Berarti lebih luas maknanya. Mungkin bisa dibatasi membaca alam raya, tapi yang tidak bagus tidak boleh dibaca. Dengan kata yatlu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, yatlu ini artinya membaca dan mengikuti jejak yang dibaca. Seperti itu. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Itu makna hakikatnya begini tuh. Perlombaan
mengamalkan Al-Quran. Itu artinya itu. Karena tadi tilawah itu apa? Membaca dan mengikuti jejak yang dibaca. Berarti dalam kurung mengamalkan. Makanya tidak disebut di negeri kita ini musabaqah qiraatil Quran. Bukan itu. Tapi musabaqah tilawatil Quran. Berarti artinya itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tugas Nabi Muhammad itu yang pertama membacakan kepada kita manusia ayat-ayat Tuhan. Apa itu ayat Tuhan? Tanda. Tanda-tanda kehadiran Tuhan. Itulah yang setiap hari kita baca dalam sholat kita itu supaya kita paham bahwa Tuhan itu hadir bersama kita. Kan dibaca itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Berarti seolah-olah Tuhan itu ada di mana? Di depan kita. Dari mana kita tahu ada Tuhan itu? Ada ayatnya. Ada tanda-tandanya. Apa itu? Al-Quran. Wa fi anfusikum. Di dirimu ada tanda-tanda kehadiran Tuhan. Nomor satu, yang paling sulit diselesaikan masalahnya, ruh. Itulah dia. Itu tanda-tanda ada Tuhan itu. Ruh itu. Ini saya bisa bercakap ini karena ada ruh ini. Tak usah dulu dicabut ruhnya. Kalau sudah ngantuk, tidur, hilang semua ilmu. Itu tanda-tanda kehadiran Tuhan. Bapak Ibu juga bisa berjalan ke sini karena ada rohnya kan. Nah, itu tanda-tanda kehadiran Tuhan. Dulu waktu belajar mata kuliah filsafat pendidikan Islam, kata dosennya begini. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang mencari jejak-jejak Tuhan. Kenapa begitu? Karena ilmu itu sama artinya dengan ayat, tanda artinya. Begitulah dia. Jadi kita pun yang belajar ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini mencari ayat-ayat Tuhan. Itulah yang kita kerjakan. Apa itu yang paling nampak? Ayat-ayat Tuhan itu. Kalau di dunia ini, selain dari Al-Quran, adalah alam raya. Ini dunia ini, Bapak Ibu. Alam raya ini ajaib ini, luar biasa. Luar biasa ajaibnya. Kita kadang begini, kita jatuhkan sendok dari atas jatuh ke bawah. Itu sebenarnya luar biasa itu. Tapi karena sering terjadi, kita anggap menjadi biasa. Kok bisa jatuh ke bawah? Ah, dia belajar ada gravitasi. Baru ditanya, siapa yang buat gravitasi? Tidak mungkin ada itu tanpa ada yang mengadakan. Logika manusia tidak bisa menerima bahwa sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Berarti ketika sendok jatuh, ada di situ tanda-tanda Tuhan. Itu ayatnya itu. Itulah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari umat. Nah, yang terakhir tentang masalah ini nanti saya perlu. Boleh Bapak Ibu sekalian cek dalam surah At-Tolaq, surah ke-65 ayat 11. Dia katakan begini. Rasul itu yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu. Lihat Ibu ya, fungsinya apa? Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Kembali ke yang tadi kan. Dibacanya ayat-ayat Tuhan itu untuk mengeluarkan kita dari gelapnya batin manusia menuju cerahnya batin manusia. Itulah kalau dibaca ayat Al-Quran ini, batin kita itu menjadi teduh. Banyak tantangan Ustaz ini segala macam. Tapi kalau kita baca Quran, insya Allah. Kenapa itu? Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kata Al-Quran,
Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, dia akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mari terus kita baca Al-Quran ini mencontoh Rasul yang ditugaskan untuk membacakan kepada kita. Satu. Yang kedua, apalagi tugasnya yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apa maksudnya itu? Al-Quran. Ini kata yu'allim ini lain. Agak sulit bahasa Indonesianya. Kalau saya sebut mengajar dalam bahasa Indonesia, itu artinya secara reduksi mengajarkan hal-hal yang nampak. Itu dia. Kalau dia yu'allim, mengajarkan hal yang nampak dan yang tidak nampak. Beda kan? Apalah itu? Saya ajarkan ke murid saya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Tapi harus saya ajarkan juga kepada dia Baitul Ma'mur, Ars, Mustawa, Sidratul Muntaha, surga, neraka, siksa, mizan, sirat. Dua. Jangan diajarkan sebelah. Kalau yang diajarkan hanya fisik, namanya bukan yu'allim. Ini tugas guru ini. Agak sulit. Selain dia memperkenalkan, kalau bahasa filsafatnya, selain mengajarkan yang fisika, dia harus mengajarkan yang metafisika. Dua-dua. Namanya yu'allim. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada manusia Alkitab, Al-Quran. Al-Quran itu dua dimensinya. Satu sisi dia mengajarkan yang nampak, di sisi lain dia mengajarkan yang tidak nampak. Nah, itulah dia Alkitab. Betul di Al-Quran diajarkan ada 7 lapis langit. Betul itu. Disebut dalam Al-Quran bahwa hujan itu turun dari langit. Nampak itu semua. Tapi dia sebut juga bahwa selain itu ada yang tak nampak. Dalam Al-Quran disebut ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Manusia itu lebih sering tahu hanya yang nampak-nampak dalam kehidupan. Sedangkan tentang yang tidak nampak, manusia sering lalai. Padahal nanti dia akan kembali kepada yang tidak nampak. Namanya al-ghaib. Fungsi dari Nabi itu memperkenalkan yang dua itu. Wa yu'allimuhumul kitab. Kitab Al-Quran. Puncaknya, Bapak Ibu sekalian, nanti dicek di surah Al-Imran, surah ketiga, ayat ke-79. Kata Al-Quran begini, maka li basyarin ayyu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ujungnya itu aja, yang awalnya aja. Jadilah kamu rabbaniyin, para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajari. Nah, kita inilah ibu sekalian, Bapak, kita ini sedang mempelajari Alkitab. Apa tujuannya? Menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba nafsu. Kalau boleh disebut, jangan mau viral. Nah, ini YouTube saya lagi rame-ramenya ini. Teringat saya ayat ini, pas tulis ayat itu tadi. Ada pertama di posting, langsung diputar 2000 kali. Dalam hati saya, oh, bisa juga ini sombong. Lama-lama saya ingat ayat ini, jangan. Hari ini masuk pula iklan 2 di YouTube saya. Kalau tak ingat ini Pak, bisa menyimpang Pak. Tujuan kita yang belajar ini sudah 131 kali. Tapi kata Al-Quran, kunu rabbaniyin. Jadilah kamu pengabdi kepada Allah. Nanti kalau soal viral tak viral itu urusan belakang. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan.
Kita juga yang belajar ini, oh, luruskan niat, jangan pamer-pamer. Kami setiap malam Rabu belajar di Al-Anwar, udah tinggi ilmu kami. Tahu nggak, pengajian kami itu sudah mau jadi buku. Belum ada pengajian seperti itu di kota Medan ini. Hilang semua pahalanya. Iya kan? Mari kita perbaiki. Supaya tetap ikhlas lillahi ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang diajarkan itu? Tadi, Alkitab wal hikmah. Saya tidak jelaskan ini ya, apa makna hikmah ini. Banyak. Ada saya tulis di situ, saya lakukan riset-riset kecil, lebih 15 makna dari hikmah itu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, boleh ditelusuri di catatan kaki yang saya buat itu. Banyak di situ. Apa itu al-hikmah? Yang paling tepat menurut saya dalam konteks ayat ini, arti al-hikmah di sini adalah hadis. Berarti artinya mengajarkan Al-Quran dan hadis. Tapi dalam konteks luas, menurut saya hikmah itu adalah ilmu yang bisa menghalangi orang dari berbuat buruk. Itu menurut saya hikmah. Sekali lagi, ilmu yang bisa menghalangi orang dari berbuat buruk. Kalau orang punya ilmu, perbuatannya buruk, dia tidak dapat hikmah. Itu saja ukurannya. Ada makna lain Ustaz? Ada. Lihatlah di makalah itu. Banyak di situ. Tapi paling tidak menurut saya itulah dia. Kenapa begitu? Karena hikmah itu satu akar kata dengan hukum. Hukum itu artinya menghalangi. Apa yang dihalangi? Menghalangi orang berbuat buruk. Itu fungsi hukum. Misalnya, jangan kau pukul aku, nanti kau dipenjara. Itu hukum kan? Terhalang dia memukul orang. Berarti kalau hikmah, ilmu yang didapat dan itu menghalangi kita berbuat buruk. Itu hikmah. Silakan dibaca Bapak Ibu makna-makna yang lain. Kemudian yang terakhir yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam, wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka. Untuk mensucikan mereka. Kita lihat lebih dalam. Ini sering kita dengar kata-kata ini, tapi nampaknya kurang dalam. Kalau boleh saya ngomong begini. Ada dalam istilah logika, namanya, nanti adik-adik boleh cek. Tapi ada di kamus, yang ada di kamus filsafat. Tulis di situ pedantik namanya. Nanti cek ya. Bacanya itu pedantik. Artinya itu pamer-pamer istilah, tapi nggak ngerti apa yang diucapkan. Dalam logika namanya apa? Pedantik. Pedantik. Jangan di KBBI, nggak ketemu. Di kamus filsafat, ketemu itu. Pedantik. Ini juga yuzakkihim, mensucikan. Apa maksudnya? Mensucikan. Lihat. Kata yuzakki satu akar kata dengan zakat. Tahu Bapak Ibu? Zakat, ya kan? Zakat itu kan ada dua. Ada zakatul fitri. Itu keliru juga itu. Zakat fitrah. Lain lagi itu. Fitrah artinya suci. Fitri artinya makan. Lain artinya. Jadi zakatul fitri. Zakat untuk dimakan di hari raya. Supaya jangan ada orang yang kelaparan. Kalau zakat fitrah, itu bahasa Indonesia. Berdosa itu Ustaz. Kurasa tidak. Cuma nanti ditanya Tuhan. Kenapa tak kau cari tahu? Itu aja masalah. Sama dengan Idul Fitri. Tak boleh sebut Idul Fitrah. Ada kan? Gitu dia. Sekarang. Zakat. Paling tidak. Nanti baca lagi. Di tafsir At-Tabari. Saya suka tafsir ini. Kenapa? Tua tafsirnya. Ya Pak. Karena kata orang. Kalau dia lama. Tua itu autentik. Ini tua tafsirnya. Penulisnya wafat tahun 310 Hijriah. Dia tulis di situ makna dari yuzakki yang satu akar kata dengan az-zakat, satu maknanya menyucikan. Itu yang sering kita makna itu kan. Yang kedua namanya menumbuhkan. Yang ketiga menambah. Baru dia tulis di situ. Ini yang menurut saya baik itu. Yuzakki artinya menyucikan manusia dari kemusyrikan
menumbuhkan dan menambahkan ketaatan kepada Tuhan. Kita ulang lagi. Menyucikan manusia dari kemusyrikan, menumbuhkan dan menambahkan ketaatan kepada Tuhan. Itu namanya yuzaki. Memang Bapak Ibu, kalau diputar 3 kata itu, nanti maknanya itu balik ke menyucikan itu. Kenapa? Orang yang ditambah dan ditumbuhkan ketaatannya kepada Allah, pasti hilang kemusyrikannya. Kan begitu kan? Orang yang dibersihkan dari kemusyrikan, pasti tumbuh dan bertambah taatnya kepada Tuhan. Nah, itu hukumnya begitu. Kalau begitu, tugas para nabi itu berat. Oh, berat itu. Dia harus membersihkan dulu manusia itu dari sifat-sifat buruk itu, sifat-sifat musyrik, baru kemudian dia giring manusia, dia ajak manusia itu supaya tumbuh dalam batinnya dan bertambah dalam hatinya ketaatan kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Berapa menit lagi Pak? Habis waktu kita. Biar saya coba lebih dalam tentang makna-maknanya. 3 menit ya? 3 menit. Baik. Yang pertama yang mau kita lihat dari ayat-ayat ini. Tadi 2 kali disebut mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hikmah. Begitu ya. Baru dia sebut yatlu alaihim ayati. Membacakan firman-firman Tuhan ataupun ayat-ayat Tuhan. Coba kita lihat lebih jauh sedikit. Bisa nggak kita bayangkan kalau misalnya Al-Quran itu dulu tidak di dalam teks seperti ini, tapi hadir ke dunia ini dalam bentuk video atau MP3. Mana lebih tahan kira-kira? Bentuknya tulisan seperti ini atau video atau audio? Kira-kira mana lebih tahan lama ini? Ini ya? Iya, betul. Kenapa? Gini logikanya. Ini teksnya ini bisa pindah-pindah tempat dan kualitasnya bisa semakin bagus. Dulu teks Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma. Nah, jelek kan? Teksnya itu juga, tapi media tempat penulisannya itu jelek. Pelepah kan buruk itu Pak. Biasanya rusak dulu baru jatuh itu. Atau kalaupun dia diambil, biasanya karena ada masalah itu, supaya pohon itu lebih bagus. Begitulah kira-kira. Tapi disitulah ditulis teks Al-Quran. Satu. Ada juga sebagian ditulis di batu. Begitu kan? Zaman berubah, dia tidak ada masalah. Pindah lama-lama ke kertas. Tapi kertasnya pun dulu jelek. Lama-lama makin bagus. Nah, pertanyaannya, semakin bagus medianya, kualitas tulisannya makin bagus atau makin jelek? Makin bagus. Kalau video, lihat tuh, sistem tidak support. Ada itu kan? Ini tidak bisa masuk ke sini. Ada itu. Itu kalau HP-HP yang murahan. Nah, coba nanti masukkan video yang lain. Apa katanya? Korup gitu kan? Tak cocok. Nah, itu bedanya. Nah, itu sebabnya wahyu ini turun dalam bentuk teks. Yatlu alaihim ayati. Baru kita lihat. Zaman berubah. Zaman berubah. Zaman berubah. Ketemu digital. Yang sekarang handphone itu. Pertanyaannya, tulisan ini makin buruk atau makin bagus? Makin bagus, Pak. Jadi tulisan ini bisa menyesuaikan dengan medianya. Beda dengan video atau audio. Nah, itu sebabnya kata orang. Kekuatan teks Al-Quran itu akan abadi selama-lamanya. Karena dia muncul turun ke dunia dalam bentuk tulisan. Teks. Alhamdulillah. Satu-satunya kitab di dunia yang autentik inilah dia. Al-Quran. Karena bentuknya adalah teks turun kepada kita. Sampai hari ini kita baca sama persis dengan yang diterima Nabi Muhammad kurang lebih 1400 tahun yang lalu.
Sekali lagi, tugas Nabi adalah yatlu alaihim ayati, membaca teks-teks itu tadi. Bersyukurlah sudah beriman dengan Al-Quran, iya kan? Nah, mari kita belajar terus Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.